kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Semuanya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, Ibu pengen kamu kayak gini. Pengen? tidak satu pun Bapak pengen? jelasmu. Jangan lepas tangan. Siapa yang pengen? Angkat tangannya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ibu Ratu Irara Mawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya. Masya Allah, 500 leader kuat dan hebat. Salam hormat saya buat semuanya. Boleh pantun sedikit ya. Jika tubuh terasa berat dan kepala terasa penat, ingat segera minum herba HNI karena akan membuat kita sehat, nikmat dan sangat berkhasiat. Jika ingin menjadi manusia yang bermanfaat, insya Allah tidak ada kata atau istilah terlambat, asalkan kita selalu punya niat. Ya Allah, saya mohon ampun dan tobat. Hindari kami semua dari perbuatan, dari segala macam maksiat, agar kami menjadi manusia yang bermartabat, sukses di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, tepatnya di menjelang asar ini, saya ingin berbagi cerita, sharing tentang perjalanan hidup saya dalam meraih impian bersama HNI. Mau? Ya. 10 tahun yang lalu, awal HNI berdiri, saya belum punya prestasi apa-apa. Bukan siapa-siapa di HNI. Belum ada prestasi yang bisa membanggakan kedua orang tua saya.
Bukan yang seperti teman-teman lihat saya hari ini. Dan sebelum itu, 10 tahun sebelumnya, berarti 20 tahun yang lalu, saya adalah seorang ibu rumah tangga, saya seorang guru taman kanak-kanak. Seorang manusia biasa, hamba Allah, yang punya banyak sekali kekurangan, punya banyak sekali kelemahan. Tidak punya banyak teman. Jadi guru TK. Waktu itu gaji saya 400.000 rupiah. Saya tanya hari ini, berapa gaji guru TK sekarang? Gak beda jauh. Paling 500.000. Kok sama dengan 25 tahun saya yang lalu? Saat itu di keluarga, saya bukan anak yang berprestasi yang bisa membanggakan mereka. Cenderung saya anak yang mungkin lebih banyak membawa masalah dibanding kakak-kakak saya. Saya bukan juara kelas. Sering pendapat saya juga tidak terlalu ditanggapi oleh keluarga. Banyak sekali ujian yang saya alami dalam hidup saya waktu itu. Yang waktu itu saya hanya punya sebuah keyakinan, saya punya mimpi yang sangat banyak, tapi Allah berikan saya ujian yang luar biasa. Di saat itulah saya bertemu dengan HNI. Dan saya yakin bukan kebetulan mentor saya 2-3 di atas saya adalah bapak-bapak semuanya. Tepuk tangan buat mentor kita yang luar biasa. Pak Sudarmadi, Pak Jenial almarhum dan Pak Erwin. Semuanya bapak-bapak. Saya tidak ada contoh waktu itu. Khadijah yang sukses di HNI yang bisa jadi panutan buat saya belum bisa melihat. Belum kenal dengan siapa-siapa. Hingga akhirnya saya dipaksa untuk mandiri. Cari sendiri. Bagaimana cara kerjanya. Saking mimpinya saya terlalu besar waktu itu. Pengen bisnis. Motor disita karena tidak sanggup bayar. Pengen sukses. Allah berikan satu mitra yang hilang pergi tanpa permisi. Saya dipaksa akhirnya untuk membuat event. Mentor ngisi, buat event lagi, ngumpulin lagi, mentor lagi yang ngisi. Hingga suatu saat, mungkin ini momen yang berharga buat saya. Saya mengumpulkan calon mitra sebanyak 300 orang mahasiswa dan alumni keperawatan di Kota Bogor. Berkumpullah di satu aula besar di PPIB 300 orang dan mentor saya tidak datang. Saya sering dikerjain mentor. Tidak ada pilihan buat saya hari itu. Saya naik ke atas panggung, saya mengisi sebuah materi yang harusnya mentor saya yang mengisi materi itu. Di luar dugaan saya, sama sekali tidak terfikirkan waktu itu. Selesai saya ngisi acara, banyak para wartawan bertanya, ini produk apa? Ini apa? Itu apa? HNI, HPA itu apa? Dan ternyata besoknya saya dikirimi surat kabar, koran untuk wilayah Bogor, ada produk kopi yang saat itu bikin viral Kota Bogor dan tercantum nama saya besar-besar di koran itu. Awalnya saya sebel sama mentor saya. Luar biasa sakit hatinya. Kata mentor saya, tidak ada yang salah dengan mitra. Yang salah itu mentor. Saya pikir lagi. Saya cemburu ketika ada mitra saya yang dia bikin event sendiri, kok gak ngajak saya? Kata mentor saya, katakan iya, lanjutkan, bagus, keren. Tidak ada yang salah dengan mereka. Kitanya yang tidak percaya dengan dia. Saya gak mengerti waktu itu. HNI ini harus bagaimana? Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya pengen kaya, saya pengen sukses. Tapi kenapa Allah begitu banyak berikan ujian kepada saya?
Saya diamanahkan oleh Allah 4 LED dalam waktu 8 bulan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Bolak-balik ke Kalimantan. Dan semua leader-leader Jakarta boyong semua ke Banjarmasin. Lahirlah 4 LED dalam waktu 8 bulan. Dan hari ini semua kandas, tidak ada satupun. Tapi Allah sisakan perjuangan-perjuangan saya dari level kedalaman saya. Satu muncul ibu rumah tangga yang hari ini jadi penguasa Banjarmasin, Ibu Rusnawati. Hasil dari saya home sharing di masjid. Beliau duduk di sebelah saya dan hari ini beliau membawa 5 orang calon LED-nya. Ya. Saking euforia semangatnya punya mitra, all out. Ngurusin satu jalur itu itulah, nggak bisa nolak, nggak tega. Ada yang begitu? Semua jadwal home sharing, jalur dia lagi. Ada yang begitu? Mulai hari ini kalau ada yang seperti itu, Anda harus berani mengambil satu keputusan bahwa hak mentor itu punya hak untuk menyamping, sampaikan kepada dia. Karena dia juga harus sukses. Ibu harus menyamping. Dan saking saya all out-nya saat itu, bonus mitra lebih gede daripada bonus mentor. Ada di sini? Ada ED di sini yang punya mitra bonusnya lebih gede? Kenapa itu bisa terjadi? Akhirnya saya mengambil keputusan, oh iya. Lagi-lagi yang menyampaikan ini kepada saya adalah Crossline, mentor senior Ibu Ai Yuniarti, semoga beliau sehat walafiat ya. Beliau bilang begini, Ibu kalau sudah punya satu leader di situ, Ibu wajib nyamping. Biar nanti Ibu keluar yang namanya Gold, Diamond, Crown, itu yang ngajarin saya Crossline, bukan mentor upline saya. Ya. Alhamdulillah Allah sayang sama saya. Belajar, saya memberanikan diri belajar dari banyak mentor senior yang ada di sini. Yang wajah-wajahnya pun ada di sini. Kesempatan hari ini saya mau minta maaf kepada leader-leader senior yang ada di sini. Ada Bu Dewi Larasati, Bu Ai. Saya pengen nangis deh. Saya segan sama beliau waktu itu. Takut banget gitu ya. Karena beliau ada senior. Mungkin banyak sikap saya waktu itu lagi cari pola leader baru gitu ya. Aneh-aneh nih gitu ya. Agak nyeleneh gitu. Penampilan tidak seperti ini. Tapi beliau dengan sabarnya membina saya. Hingga sampai hari ini beliau menjadi sahabat saya. Tepuk tangan dong buat Khadijah yang luar biasa. Siapa hari ini? Teman-teman yang merasa saya belum punya inspirasi. Belum ada motivasi yang membuat saya bisa menjadi bergerak, merapat ke semua leader-leader, banyak Khadijah di sini yang sudah sangat sukses. Kata mentor saya lagi, ya, ketika mitra itu bergabung, ada satu agen baru, sama seperti anak yang baru dilahirkan. Mereka perlu dilayani, mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh sentuhan. Enggak ya, kalau bukan mahram. Mereka butuh diberikan perhatian, apresiasi. Sama seperti anak yang kita lahirkan. Ketika mereka sudah besar, sudah jadi ED, sudah jadi LED, dipilih aja apa yang dia butuhkan. Tidak perlu semuanya diberikan. Mungkin dia hanya butuh pendampingan, mungkin dia hanya butuh hadiah. Ya. Suka dikasih hadiah sama mentor, ada yang senang banget dikasih hadiah. Mungkin dia sukanya ngejar promo. Ada beberapa mitra saya, kalau ada promo itu semangatnya luar biasa. Nggak ada promo, ya... Akhirnya saya baru mengerti juga, oh dari segitu banyaknya ujian yang Allah berikan kepada saya baru mengerti di HNI betapa pentingnya adab, attitude sebelum ilmu. Betapa pentingnya ilmu sebelum amal. Itu di HNI saya belajar. HNI betul-betul tarbiyah buat saya pribadi. Di HNI saya belajar banyak hal. Saya baru mengerti ternyata ada potensi dalam diri saya yang Allah berikan kepada saya yang belum tergali, yang belum diasah.
Dan HNI inilah tempat kita mengasah skill kita. Saya baru mengerti apa bedanya pinter sama cerdas. Saya dulu gak ngerti. Begitu saya punya banyak ujian, selesaikan, hadapi, cari solusi, minta nasihat, minta didampingi mentor. Saya baru mengerti ternyata cerdas adalah kita mampu merubah ujian, tantangan, halangan menjadi sebuah potensi diri. Semakin banyak masalah, semakin banyak ujian, potensi besar semakin tergali. Dia dibenturin, kebentur lagi, ya. Dibentur, terbentur, hingga akhirnya dia terbentuk. Inilah kita saat ini. Hasil bentukan mentor kita, hasil bentukan HNI kita, kita jauh lebih sabar. Orang hebat adalah orang yang bisa merencanakan masa depannya. Itu orang hebat. Bukan orang yang hari ini telah berhasil mencapai kesuksesan. Belum tentu dia merencanakannya dengan baik. Teman-teman jangan khawatir. Kami semua akan mendampingi dengan sepenuh hati. Jika teman-teman tidak mau jadi LED, akan ada banyak 1000 alasan. Tapi jika mau dapat motor, mau jadi LED, akan ada 1000 jalan untuk mencapai itu. Kita semua adalah seorang pemimpin yang memotivasi, yang menginspirasi, yang mengontrol, yang mengevaluasi jaringan-jaringan kita satu persatu. Kumpulkan mereka di rumah kita, jadikan mereka base camp jaringannya masing-masing. Jadikanlah Bapak dan Ibu, rumah kita tidak mesti seperti punya ruko seperti tadi yang Pak Holid sampaikan ya. Saya memulainya dari rumah, memulainya dari teras, memulainya dari rumah kontrakan. Tapi kita punya jadwal yang terencana, dari Senin sampai ke Senin lagi. Ingat teman-teman semua, akan ada hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita ketika kita bergerak. Bergerak artinya bekerja, kerja keras, mengatur jadwal, kerja keras, mendampingi mitra-mitra kita di bawah. Tapi juga butuh yang namanya kerja cerdas, mengatur strategi, belajar cepat dan cepat-cepat belajar. Kerja ikhlas, libatkan hati-hati kita di setiap mitra-mitra kita. Jadikanlah mereka orang yang penting dalam hidup kita. Satu persatu mitra kita adalah orang hebat di bawah kita. Mereka adalah calon-calon leader di bawah Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, kita selesaikan, yaitu kerja tuntas, tidak setengah-setengah. Sore hari ini kita berkumpul. Di sore hari ini juga kita akan berpisah. Tapi saya yakin perpisahan kita sore hari ini adalah awal dari kesuksesan dan keindahan kita berikutnya. Maaf lahir dan batin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis
Kan ku lukis